Data kuesioner sudah terkumpul banyak, dan biasanya langkah pertama yang diminta itu cari nilai rata-rata. Iya, tapi kalau masih dihitung manual satu persatu, itu bakalan makan waktu yang lama dan juga rawan salah. Apalagi kalau jumlah datanya puluhan atau lebih. Pasti butuh cara yang cepat dan praktis untuk mengolahnya. Nah, di kondisi seperti ini, kita bisa memakai bantuan salah satu software statistik yaitu SPSS. Di SPSS, kita bisa langsung dapat mencari nilai rata-rata atau bisa kita sebut dengan min dengan beberapa langkah sederhana. Halo semua, sebelumnya selamat datang di video tutorial Statistika. Perkenalkan, aku Kaila Fatia Asia Hasan dengan NPM 069. Dan aku DPK Universitas dengan NPM 66. Kami dari kelompok 12 kelas B. Di video kali ini, kita bakal ngasih tutorial praktis menentukan nilai rata-rata atau biasa disebut dengan min dari sebuah data kuesioner menggunakan perangkat lunak SPSS. Langkah pertama, kita siapkan dulu data yang akan dihitung nilai minnya. Di layar ini, teman-teman bisa melihat data yang kita gunakan, yaitu hasil jawaban responden dari kuesioner yang sudah kita bikin. Untuk kasus kali ini, kita menggunakan topik hubungan kemampuan literasi dengan verifikasi informasi hoaks di media sosial dengan data dummy dari 50 responden. Selanjutnya, coba perhatikan kolom jumlah di bagian paling ujung. Kolom ini merupakan hasil dari tabulasi data. Tabulasi data sendiri adalah proses mengolah dan merangkum data mentah menjadi bentuk yang lebih sederhana, biasanya dalam bentuk total atau rekap, supaya lebih mudah dianalisis. Nilai pada kolom jumlah ini didapat dari penjumlahan seluruh skor jawaban responden dalam satu variabel. Misalnya, jika data masih di sheet, kita bisa menggunakan rumus seperti sum B6 sampai dengan C6 untuk menjumlahkan seluruh skor dalam satu baris responden. Nilai total inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk proses pengolahan data, termasuk mencari nilai min. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita membuka SPSS dan masuk ke bagian variable view yang ada di pojok kiri bawah layar. Di sini kita bakal membuat format untuk variabel kita. Di baris pertama kolom name, kita ketik X. Terus di bagian label, kita kasih nama variabelnya, yaitu literasi informasi. Untuk baris kedua, kita ketik Y, dan di labelnya kita isi verifikasi hoax. Pastikan tipe datanya numerik ya. Sekarang kita pindah ke tab data view di sebelahnya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian atas sudah muncul variabel X dan Y yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buka file sheet tempat data tabulasi kita disimpan. Tinggal kita blok semua angka skor total dari responden buat variabel literasi informasi. Lalu kita copy, balik ke SPSS, klik di sel pertama kolom X, lalu tekan paste. Lakukan hal yang sama buat variabel Y juga ya. Copy total skor verifikasi hoax dari sheet dan paste ke kolom Y di SPSS. Gampang banget kan? Ini datanya udah siap kita analisis. Data sudah masuk, saatnya kita cari nilai rata-ratanya. Caranya, klik menu Analyze di atas. Pilih Descriptive Statistik, lalu klik Frequencies. Nanti bakal muncul kotak dialog. Kita pindahkan variabel literasi informasi dan verifikasi hoax dari kotak kiri ke kotak kanan. Terus, klik tombol statistik di sebelah kanan karena tujuan utama kita mau mencari rata-rata. Centang pilihan min. Kalau sudah, klik continue. Biar hasilnya lebih visual dan gampang dibaca,
kita bisa klik tombol chart, pilih histogram, lalu klik continue lagi. Terakhir, tinggal klik OK deh. Tada! Jendela output SPSS-nya langsung muncul nih teman-teman. Di tabel pertama bagian statistik, kita bisa langsung melihat hasil perhitungannya. Untuk variabel literasi informasi X, di baris nil tertulis angka 30,56 nih. Artinya, rata-rata skor kemampuan literasi responden kita ada di angka tersebut. Begitu juga buat variabel verifikasi hoax, Y, nilai rata-ratanya bisa dilihat di baris nil. Kalau teman-teman scroll ke bawah, ada juga grafik histogram yang menampilkan distribusi data kita secara visual. Jadi, analisis datanya makin komplit dan mudah dipahami. Nah, itu dia langkah-langkah menentukan nilai rata-rata dari sebuah data menggunakan SPSS. Cepat dan praktis banget kan? Semoga video tutorial dari kelompok 12 ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar cara mengolah data kuantitatif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.